Artinya dunia yang ngejar gitu. Bukan dia lagi yang ngejar dunia. Nah, diamalkan oleh sahabat ini. Ya, sholat tahajud biasa diakhiri dengan witir, 10 atau 15 menit lagi ke masuk waktu sholat subuh, dia membaca dzikir. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, dan hadis ini menjadi populer saat ini. Ini disampaikan juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menemui Nabi. Wahai Rasulullah, nampaknya dunia ini tidak senang kepadaku. Kata sahabat ini, nampaknya dunia ini membenciku. Buktinya, setiap aku berbisnis, baik itu ternak ataupun berkebun, selalu bangkrut. Ternaknya mati, kebunnya ya nggak menghasilkan gitu. Selalu seperti itu. Adakah yang bisa saya amalkan gitu kan, supaya dunia ini setidaknya tidak membenciku, kata sahabat itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kul, ucapkanlah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca itu 100 kali sebelum azan subuh, sebelum masuknya waktu sholat subuh. Harusnya dibacanya itu sebelum azan subuh itu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil astagfirullah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil astagfirullah, 100 kali. Niscaya dunia ini meminta kepada Allah untuk dimiliki olehmu. Artinya dunia yang ngejar gitu. Bukan dia lagi yang ngejar dunia. Nah, diamalkan oleh sahabat ini. Ya, sholat tahajud biasa diakhiri dengan witir, 10 atau 15 menit lagi ke masuk waktu sholat subuh, dia membaca dzikir ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, 100 kali. Tidak lama dari itu, sahabat ini balik lagi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, saya sampai kebingungan. Ternak dan hasil dari kebunku, saya bingung mau dikemanakan lagi, saking banyaknya. Nah, itu adalah hikmah atau fadilah dari membaca zikir itu sebelum masuknya waktu subuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, pakai astagfirullah. Ada 2 pertanyaan dari Pak Mas Guri, kenapa zikir itu kadang-kadang harus dihitung gitu. Ada yang 10, ada yang sampai 100 kan gitu ya. Pertanyaan kedua, bukankah setiap amal itu dituntut untuk ikhlas? Nah, pertanyaan yang pertama jawabannya adalah harusnya setiap pertambahan kuantitas harus ada pertambahan kualitas. Paham, Pak? Setiap ada pertambahan kuantitas itu hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, menuntut seseorang itu bertambahnya kualitas. Makin banyak zikir yang kita ucapkan, harusnya semakin membekas terhadap orang yang membacanya itu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. 1. Yang keduanya, kualitasnya itu bertambah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mungkin yang pertama tadi kurang khusyuk. Oh, yang kedua mungkin bisa khusyuk. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ketiga pun demikian. Nah itu. Ya. Harusnya seperti itu. Adanya kualitas itu harusnya menuntut seseorang bertambah. Adanya kuantitas menuntut seorang hamba adanya kualitas. Kenapa subhanallah harus 33, alhamdulillah harus 33. Nah itu. Makin bertambahnya itu harusnya makin khusyuk kita. Makin ada
bekasnya di dalam hati kita. Gitu ya, paham? Oke. Nggak cukup zikir itu hanya 1, 2, 3. Dikatakan orang yang banyak berzikir itu dengan hitungan yang banyak. Pertanyaan yang kedua, kita itu kan dituntut ikhlas. Kenapa harus ada hitung-hitungan? Kamu membaca ini akan dapat ini, kan gitu. Ya manusia, Pak, psikologisnya harus diiming-imingi dulu. Harus diiming-imingi dulu. Kalau kita sudah menjalankan itu, secara otomatis tidak disuruh pun kita akan menjadi ikhlas. Ya, kita nggak bakalan ngejar lagi dunia, Pak. Yang kita kejar Allah. Contohnya ada kisah yang ini kisah nyata. Kisahnya gini. Pernah dengar gak hadis barang siapa orang yang ikut sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihramnya beserta imam, maka dia akan terjauh dari kemunafikan. Pernah dengar itu? Hadis seperti itu? Barusan kan saya ngomong udah berarti. Udah ya, berarti ya. Barang siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, maghrib, isya, subuh, terus zuhur, asar, tidak tertinggal dengan takbiratul ihram, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Ada orang nih. Orang ini mau menikahi wanita cantik. Cuma masalahnya wanita cantik ini putrinya seorang ulama besar. Ya, kata bapaknya gini, boleh kamu menikahi anakku dengan satu syarat. Syaratnya apa? Sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, jangan tertinggal dari takbiratul ihram saya. Kebetulan ulamanya jadi imam. Akhirnya dia terus menerus tuh ikut. Karena ingin menikahi anak gadis ini, ada maunya. Tapi diiming-imingi oleh ulama seperti itu. Apa yang terjadi? Setelah dia menyelesaikan tantangan dari calon mertuanya itu, udah beres 40 hari. Niat dia buat nikahin itu wanita sudah tidak ada lagi. Berganti sama saya melakukan ini hanya karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu aja. Mau saya dinikahin atau tidak itu enggak peduli. Nah itu, model kayak gitu. Ya. Dengan ada iming-iming seperti itu, terus kita lakukan, itu otomatis keikhlasan akan timbul dalam hati kita. Nah itu. Makanya kita kan psikologisnya gitu dulu kan. Kalau mau ini ya jalanin ini. Setelah dijalanin, kita udah nggak bakalan tuh ngejar lagi. Apa yang dijanjikan tadi. Berbalik sama kecintaan kita kepada Allah. Saya melakukan ini hanya karena Allah. Nah kayak gitu Pak. Ya. Nah itu.